Assalamualaikum, halo anak-anakku, adik-adikku semuanya. Kita sekarang membahas mengenai bab di pertama ya, mengenai pendapatan nasional. Oke, pengertiannya. Jadi pendapatan nasional itu adalah secara singkatnya itu jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Jadi pendapatan nasional itu adalah pendapatan negara yang dihitung dalam satu tahun. Nah, kemudian ada komponen pendapatan nasional itu ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah produk domestik bruto itu atau gross domestic product atau GDP, itu adalah jumlah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu wilayah. Jadi kalau domestik itu dalam suatu wilayah tertentu. Nah, kemudian yang keduanya adalah produk nasional bruto atau gross national product atau GNP, biasanya GNP atau PNB. Itu adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu negara atau seluruh wilayah yang di dalam suatu negara. Jadi bedanya kalau domestik itu adalah suatu wilayah atau wilayah tertentu, kalau misalkan produk nasional bruto itu seluruh wilayah yang ada di dalam negara tersebut. Paham ya perbedaannya? Terus yang ketiga itu adalah pendapatan nasional neto atau bisa disebut juga dengan NNI atau net national income. Itu pendapatan yang dihitung menurut jumlah jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik produksi. Atau pemilik produksi itu dikatakan dengan seseorang yang mempunyai usaha besar. Itu net national income. Terus yang keempat itu adalah pendapatan perseorangan. Kalau pendapatan perseorangan ya pendapatan masing-masing orang. Kemudian yang kelima adalah pendapatan yang siap dibelanjakan untuk keperluan konsumsi ataupun keperluan perusahaan. Nah, terus di sini ada rumus pendapatan nasional, itu saling berkesinambungan ya antara menghitung GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan saving. Jadi GNP itu adalah gross national product. Cara menghitungnya itu adalah mencari GDP, gross domestic product, ditambah dengan produk neto luar negeri. Terus yang kedua NNP, itu rumusnya gross national product dikurangi penyusutan. Kemudian net national income, itu rumusnya net national product dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian ini PI itu adalah personal income atau pendapatan perseorangan. Itu rumusnya net national income dikurangi transfer payment dikurangi iuran jamsos. Nah, jamsos itu adalah jaminan sosial. Kemudian ditambah dengan iuran asuransi, ditambah dengan laba ditahan, ditambah dengan pajak perseorangan. Terus mencari DI itu adalah disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Rumusnya adalah PI dikurangi pajak langsung. Terus yang terakhir adalah saving. Nah, saving itu adalah tabungan. Cara mencari saving itu rumusnya DI atau disposable income dikurangi C. C itu adalah konsumsi. Oke, baik, kita bahas mengenai contoh soal pendapatan nasional ya. Ini soalnya hitunglah GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan saving. Oke, kita yang pertama nih. Yang pertama dihitung itu adalah GNP. Nah, GNP itu rumusnya GDP ditambah produk neto luar negeri. Nah, GDP itu ada 130,6 miliar itu ada di mana? Ada di soal. GDP itu yang angka 130,100,6 miliar ada di soal. Ditambah dengan produk neto luar negeri 4.955,7 miliar, itu ada di mana angka ini nih? Angka 4 ini ada di mana? Ada di soal. Coba lihat soalnya ya. Nah, 130,106 miliar ditambah 4.955,7 miliar
miliarnya jangan dihitung. Jadi yang dihitung itu angka ini nih, 130 100,6 ditambah 4955,7. Nah, ini ditambahkan hasilnya 135,056,3 M miliar. Nah, si miliarnya itu cuman cuman di embel-embelkan aja lah. Jadi nggak dihitung. M-nya itu nggak dihitung ya, dihitung itu adalah angkanya. Paham ya sampai di sini? Kalau paham, lanjut ke nomor 2, menghitung NNP, Net National Product. Itu rumusnya Gross National Product dikurangi penyusutan. Nah, ini GNP, GNP nggak ada di soal. Ya jelas tidak ada di soal karena si GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan saving itu saling berkesinambungan. Ya, jadi ngeruntut, continue lah, saling berkesinambungan. Hasil dari 1 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan nomor 6 itu saling berkesinambungan. Nah, GNP itu tidak ada di soal, namun ada di hasil nomor 1 nih. Hasil nomor 1 si GNP itu 135,056,3 miliar. Masukkan ke nomor 2 GNP. Paham ya? Dikurangi penyusutan. Nah, angka penyusutan itu ada di keterangan soal 6.557,8 M. Namun tidak dihitung si M-nya ya. Jadi yang ini 135,056,3 dikurangi 6.557,8 hasilnya adalah 128,498,5 M. Paham ya? Gampang banget lah. Terus nomor 3, kita membahas Net National Income atau NNI. Rumusnya itu adalah Net National Product dikurangi pajak tidak langsung. Nah, NNP itu tidak ada di keterangan soal si angkanya itu, namun ada di hasil nomor 2, 128,498,5 ya, ada di nomor 2. Turunkan ke sini di nomor 3. Hasil NNP nomor 2 dijadikan rumus di nomor 3. Ini nih. Paham ya? Dikurangi pajak tidak langsung. Ada di mana, Bu? Ini pajak tidak langsung angkanya ada di keterangan soal. Ada di soal. Jadi 128,498,5 dikurangi 8.945,6 miliar. Tapi miliarnya lagi-lagi tidak disertakan. Jadi yang dihitungnya itu adalah si angkanya, hasilnya adalah 119,552,9 M. Nah, si M-nya itu baru disertakan di hasilnya. Ini baru nomor 3, kita lanjut ke nomor 4. Oke, lanjut ya, menghitung nomor 4, PI. PI itu adalah personal income. Rumusnya adalah NNI dikurangi transfer payment ya. Terus dikurangi iuran jam sostek, ditambah iuran asuransi, ditambah laba ditahan, ditambah pajak perseorangan. Nah, langsung kita hitung ya. Nah, NNI itu hasil dari mana, Bu? Kok kan nggak ada gitu kan di soalnya, jelas nggak ada. Nah, NNI itu hasil dari nomor 3. Nih, si 119,552,9 itu hasil di nomor 3 di perhitungan NNI. Dikurangi transfer payment 13 miliar itu ada di soal. Dikurangi iuran jam sostek ada enggak? Nah, iuran jam sostek ada enggak di soal? Berhubung di soalnya tidak ada keterangan iuran jam sos, berarti jangan dimasukkan, jangan diperhitungkan. Nah, terus iuran asuransi ada enggak tuh iuran asuransi? Ada ya. Iuran asuransi ada di keterangan soal sejumlah 2M. Dimasukkan. Jadi 2M ditambah laba ditahan ada enggak? Laba ditahan ada, ternyata itu 5,4M. Kalau pajak perseorangan ternyata tidak ada di soal. Berarti yang dimasukkan di soal itu
yang dimasukkan ya, yang dimasukkan di jawaban itu yang hanya ada di soal keterangannya. Nah, berhubung di soalnya itu hanya ada iuran asuransi dan laba ditahan, berarti yang dimasukkan ke jawabannya hanyalah iuran asuransi dan laba ditahan saja. Jadi 2M ditambah 5,4 M. Begitu ya, paham ya? Berarti ini walaupun rumusnya begini, kalau misalkan di keterangan soalnya tidak ada, ya jangan dimasukkan. Nah, ini 119,552,9 dikurangi 13M, hasilnya adalah ini. 119,539,9 dikurangi hasil dari ini 2 ditambah 5,4 itu adalah 7,4. Nah, si ini 119,539,9 dikurangi 7,4 adalah ini 119,532,5 M. Paham ya? Lanjut ke nomor 5, disposable income. Rumusnya adalah PI dikurangi pajak langsung. Nah, PI hasil dari nomor 4. Turunkan, dikurangi pajak langsung ada enggak? Ada, pajak langsung di soalnya adalah 12M. Jadi 119,532,5 dikurangi 12M hasilnya adalah ini. Terus yang terakhir nomor 6 itu adalah saving. Saving itu adalah tabungan. Rumusnya adalah disposable income dikurangi konsumsi. Nah, hasil dari nomor 5 si DI itu ini ya, 119,520,5 masukkan dikurangi 100.000 M. Konsumsi lihat ada di soal 100.000 M. Hasilnya adalah 19,520,5 M. Jadi kalau misalkan menghitungnya salah dari nomor 1 dari si GNP itu ke bawahnya akan salah. Gitu. Jadi hati-hati, pokoknya gampang banget. Ini tinggal masuk-masukkan aja, si angkanya itu tinggal masuk-masukkan aja karena di keterangan soalnya itu sudah ada keterangannya.